Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah adalah kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita pedomani, lalu pada akhirnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lebih kurang berjumlah 6.600-an ayat atau 30 juz, 114 surat, ada lebih kurang sepertiganya berbicara tentang kisah, tentang cerita. Dan kisah atau cerita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala peradaban umat masa lalu ada kalanya berkaitan dengan akhlak, karakter, budi pekerti yang mulia yang menampakkan peradaban ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perilaku umat terdahulu yang berkaitan dengan keburukan, yang berkaitan dengan kemaksiatan, yang berkaitan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Allah ceritakan bukan untuk kita tiru, tetapi untuk kita ambil ibrah atau pelajaran, jangan melakukan hal yang sama. Di antara banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang karakter, adab, akhlak umat terdahulu, baik yang sifatnya positif atau mulia, apalagi yang buruk, yang bermakna kemaksiatan, kefasikan, pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah peradaban Bani Israel. Bahkan Allah jadikan salah satu nama surat dengan nama Bani Israel atau Al-Isra. Di antara banyak kisah itu ada yang berkaitan dengan kemaksiatan luar biasa. Di antara umat Bani Israel itu mengaku sebagai Tuhan. Di antara kemaksiatan itu ada yang melakukan pelanggaran berulang-ulang, dan itu diceritakan oleh Allah secara runut, bahkan sejak surat Al-Baqarah, apalagi di surat Bani Israel ataupun di surat-surat yang lain, Allah ceritakan semuanya tentang perilaku Bani Israel. Dan tentu ini mesti menjadi pelajaran buat kita, bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, Allah yang Maha menentukan. Kehebatan peradaban umat masa lalu Allah buktikan dengan panjangnya kekuasaan yang mereka miliki, tapi pada akhirnya harus tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat belum menunggu akhirat, di dunia pun sudah Allah buktikan kekuasaan. Sebagaimana ada yang melakukan kesolehan atau ketaatan dari Bani Israel, Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana kesolehan dan ketaatannya berbuah manis, dianggap sebagai bukti ketaatan, ketakwaan yang luar biasa, dan Allah buktikan kekuasaannya. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia dengan akal sehat, ternyata itu bisa terbukti. Adalah Maryam radhiyallahu anha, bukan seorang nabi, dia perempuan. Ayahnya bernama Imran, pamannya bernama Zakaria yang menjadi nabi. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar penggalan-penggalan cerita, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat, yaitu surat Maryam, surat ke-19. Sejak dari awal ayat sampai akhir menceritakan bagaimana kesolehan dan ketaatan Maryam. Dan di antara penggalan cerita itu ada yang mesti kita contoh, kita teladani untuk kondisi kita hari ini yang begitu banyak persoalan masalah yang kita hadapi. Urusan pribadi, urusan keluarga,
urusan di kantor, urusan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah persoalan kita ini tidak ada ujungnya. Seolah-olah kita akan dihadapkan dari waktu ke waktu masalah, persoalan demi persoalan. Sehingga mungkin sebahagian kita sudah patah hati, sudah kecewa, sudah stres. Bahkan mungkin mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita mesti belajar kepada Ibunda Maryam. Adalah Ibunda Maryam Allah takdirkan hamil tanpa suami. Dan ini tidak masuk akal. Secara sunnatullahnya orang bisa hamil itu kalau seandainya sudah menikah, berkeluarga. Tetapi ini berlaku untuk Ibunda Maryam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa. Jangankan Maryam hamil tanpa suami, Nabi Adam alaihissalam tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, mampu Allah ciptakan. Maka bagi Allah menakdirkan Maryam hamil tanpa suami jauh lebih ringan dibandingkan menciptakan Adam alaihissalam sebagai awal peradaban manusia. Tetapi apa yang terjadi? Ini pelajaran pertama yang mesti kita ambil. Bahwa ketika kita mendekat, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta kita selesai aman dari persoalan-persoalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian. Sebagaimana Ibunda Maryam awalnya mempertanyakan bagaimana dia bisa hamil padahal dia belum menikah. Tetapi karena ini takdir Allah, dia terima. Tetapi konsekuensi dia menerima ketentuan Allah, dia dituduh, dia difitnah. Dan tuduhan atau fitnah itu tidak sederhana. Karena Maryam dianggap mencoreng nama baik keluarga, mencoreng nama baik marwah satu kampung. Sehingga akhirnya Maryam keluar dari kampungnya, menghindar, menyendiri ke hutan, lalu bersandar di sebuah pohon korma. Lalu dia mengatakan, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Bukti bahwa Maryam adalah manusia biasa, bukan seorang nabi. Dalam kesendiriannya, dalam puncak kesedihannya, bahkan sampai pada puncak keputusasaan, yang dia inginkan adalah mati. Ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, lebih baik saya mati ya Allah. Ini bukti bahwa Maryam dalam puncak kesedihan, dalam puncak persoalan. Kenapa Maryam berfikiran untuk mati? Ternyata rumusnya sama dengan kita hari ini. Ada orang stres, ada orang kecewa, ada orang patah hati, sakit hati, dan imannya lemah, dibisiki oleh syaitan berpikir untuk bunuh diri. Alasannya sederhana, kalau sudah bunuh diri, kalau sudah mati, pasti akan dilupakan oleh manusia, pasti persoalan selesai. Itulah bisikan-bisikan. Padahal dalam fikih bunuh diri itu adalah dosa besar. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi logika manusia secara umum sama seperti Maryam sejak puluhan abad yang lalu. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, kalau gara-gara taat kepadamu, menjalani takdirmu, saya hamil tanpa suami, tapi ujungnya terusir, dicemooh, dilecehkan, difitnah, lebih baik saya mati ya Allah. Kenapa? Wa kuntu nasyan mansiya. Karena kalau sudah mati pasti akan dilupakan oleh manusia. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menyetujui keinginan dari Maryam? Tidak. Allah lewat perantaraan malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam tidak boleh bersedih, tidak boleh menyerah. Bahwa dalam kesendirian, dalam puncak keputusasaan akan melahirkan dan tidak ada suami sama sekali. Allah perintahkan kepada Maryam,
wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, kamu jangan bersedih, jangan menyerah, jangan putus asa, apalagi ingin bunuh diri. Tetapi kamu harus huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Kamu goyang pohon korma itu. Untuk apa Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang pohon korma? Agar buahnya jatuh dan Maryam bisa makan dari korma itu, sehingga punya tenaga untuk melahirkan, atau setelah melahirkan punya tenaga, punya energi, punya kekuatan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menuliskan energi atau kekuatan yang dimiliki oleh Maryam dalam puncak keputusasaan, apakah ketika akan melahirkan ataupun setelah melahirkan, adalah energi yang sangat sedikit. Adalah sisa-sisa tenaga. Kenapa? Karena dalam puncak keputusasaan orang ingin bunuh diri. Padahal sebelumnya Allah Maha berkehendak, Maha berkuasa menakdirkan Maryam hamil tanpa suami. Tetapi dalam puncak keputusasaan, dalam puncak kesedihan, ingin bunuh diri, akan melahirkan ataupun setelah melahirkan, Allah tetap memerintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon korma. Bukan sekadar berdoa, bukan sekadar berserah diri mengharapkan kekuasaan Allah, keajaiban dari Allah, tidak. Tetapi Allah malah memerintahkan kepada Maryam, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Kamu goyang pohon korma itu. Ulama tafsir pun juga menjelaskan, karena tenaga seorang perempuan yang akan melahirkan atau sudah melahirkan adalah sisa-sisa tenaganya sangat sedikit, tidak seberapa. Paling-paling mungkin Maryam hanya menempelkan tangannya saja kepada buah pohon korma itu. Tapi Allah buktikan kekuasaannya, buahnya jatuh. Ini menunjukkan bahwa pelajaran dari kisah Ibunda Maryam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 21 sampai 25 menegaskan kepada kita bahwa seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang menimpa kita, bahkan sebanyak apapun masalah atau persoalan itu, jangan sampai pernah berputus asa, jangan sampai pernah menyerah, apalagi berpikir untuk bunuh diri, mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah, jangan kalian pernah berputus asa dengan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetaplah huzzi, gerakkan, usahakan, ikhtiarkan, terus mencari peluang, terus mencari solusi, sampai pada akhirnya Allah berkenan menurunkan pertolongannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama kita sampaikan kisah Ibunda Maryam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berikhtiar menggerakkan pohon korma agar buahnya jatuh, walaupun Ibunda Maryam dalam kondisi kritis, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kemampuan, kecuali mungkin sisa-sisa energi, tenaga karena melarikan dari kampungnya atau karena akan melahirkan. Pelajaran ini berlaku juga untuk kita hari ini, untuk urusan pribadi kita, untuk urusan keluarga kita, apalagi untuk urusan berbangsa dan bernegara. Sebahagian orang menganggap urusan demokrasi ini tidak ada untungnya secara langsung kepada kita pribadi. Memang betul, urusan berbangsa dan bernegara itu tidak ada hubungannya secara langsung. Tetapi apa yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk keputusan, dalam bentuk kebijakan yang ditandatangani, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan dan segala macamnya, efeknya kalau itu baik pasti akan kita rasakan. Kalau seandainya buruk, kitalah sebagai rakyat akan menjadi korbannya. Maka apapun opini yang dibangun, apapun berita yang kita dengar, kita sebagai anak bangsa harus terus bergerak, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki bangsa ini.
belajar dari Ibunda Maryam. Apa potensi, tenaga, energi yang kita miliki harus kita gunakan secara maksimal untuk memperbaiki anak bangsa, di mana, di kapanpun, apapun posisi kita, apapun potensi yang kita miliki, mesti kita kerahkan untuk keselamatan bangsa ini. Kalau seandainya kita menyerah, kita tertipu, kita terperdaya, andai tidak kita yang menanggung resikonya, Khatib sangat yakin anak cucu kita di masa yang akan datang akan menanggung resiko karena kita tidak serius untuk menyelamatkan anak bangsa ini. Maka belajar dari Bunda Maryam, mari kita gerakkan semua potensi kita untuk keselamatan anak bangsa, memilih pemimpin yang bertanggung jawab, memilih pemimpin yang berpikir ke depan untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ini.